Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Siang hari pas jam 12. Ini di pucuk ya. Cuma nggak terlalu panas. Udara juga enak. Dan ini masih di bulan puasa. Menikmati liburan karena sudah mulai libur teman-teman untuk anak-anak sekolah. Kalau untuk anak kuliahan online ya kuliahnya. Dan di sini aku rencananya mau muter-muter aja sih. Belok kiri, ikuti lampu lalu lintas. Kita belok kiri aja. Oke teman-teman, kita sambil muter-muter, kita mau sharing-sharing sedikit tentang kejadian yang cukup viral ya di Indonesia pada khususnya, dimana kemarin ada demo mahasiswa terkait dengan sebuah kebijakan yang mana rancangan undang-undang dui fungsi ABRI itu disahkan. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nggak terlalu paham tentang dui fungsi ABRI ini. Kenapa sih dui fungsi ABRI ini cukup menarik untuk dibahas? Jadi teman-teman, yang namanya dui fungsi berarti kan dui itu dua, fungsi itu fungsi ya, misalnya kegunaan gitu ya, atau bisa dalam arti tugas gitu. Nah, jadi kan sekarang ini kan ada instansi militer ya kita ngomong ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang sekarang mungkin namanya lebih enak dikenalnya TNI ya, tentara itu. Nah, dimana sudah ada job desk-nya, sudah ada tugasnya, yaitu ya untuk mengamankan negara ini dari ancaman pihak-pihak lain yang mengancam kedaulatan negara ini. Pokoknya dari pihak eksternal ya teman-teman, entah itu negara lain, entah itu bahkan mungkin kalau ada perang dunia dan lain-lain. Nah, ini yang nanti tugasnya tentara ini untuk bisa mempertahankan kedaulatan negara biar nggak terjadi apa-apa nih sama warga negaranya. Otomatis kan yang namanya tentara kan dengan pelatihan khususnya, karena memang urusannya kan hidup dan mati ya teman-teman. Maka dari itu kalau ngomong tentara ya memang dididik untuk bertarung ya, atau bertempur ya teman-teman. Nah, sekarang ini undang-undangnya itu memperbolehkan tentara itu untuk bekerja selain dari job desk utama, yaitu mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dia bisa dan boleh untuk menduduki jabatan-jabatan seperti jabatan politis, jabatan ekonomi. Misal katakanlah nih, si A dia jadi tentara, entah itu angkatan bersenjata di darat ya, atau tentara di laut atau TNI AL, angkatan laut atau angkatan udara ya. Nah, selain si A jadi tentara, si A juga menduduki jabatan direktur bank gitu. Itu contohnya. Atau misal
Dia jadi tentara dan dia juga jadi anggota parpol, terus menduduki jabatan di politik ya, kayak anggota dewan lah, atau mungkin bahkan mungkin bupati atau gubernur ya, padahal dia masih aktif jadi tentara. Lah itu yang mungkin bisa aku sampaikan secara garis besarnya. Itu sebenarnya sudah pernah ada pada zaman dulu Orde Baru ya, zamannya Pak Harto. Memang tentara itu dalam tanda kutip ya, dianak emaskan banget gitu. Bahkan zaman dulu itu kan TNI Polri itu ikut masuk ke dalam tentara. Nah setelah Pak Harto lengser itu dipisah. Nah sekarang saya nggak tahu lah ya, intinya kemungkinan hampir sama seperti itu. Logikanya aja, militer yang memang sudah dididik untuk hal-hal taktis dan apapun itu secara autokrasi atau otoriter ya. Ini kan kepemimpinannya kan tegas, keras lah ya. Nah itu akan masuk ke jabatan-jabatan di luar militer, jadi anggota dewan mungkin, atau jadi direktur di sebuah perusahaan, atau dia masuk ke kementerian. Nah itu nah itu kan menurut teman-teman ini gimana ini? Apakah nanti akan menjadi lebih baik, jadi lebih tertata, terstruktur seperti militer gitu kan, atau malah memonopoli, ya kan? Karena ya udah, gimana ini? Sebenarnya susah nih untuk disampaikan ya, tapi mau nggak mau kan harus dibahas teman-teman. Bahkan sudah ada yang demo di saat sebenarnya banyak undang-undang atau rancangan undang-undang ya, karena belum kan, masih rancangan. Banyak rancangan undang-undang yang harusnya bisa lebih diprioritaskan, kayak perampasan aset bagi para koruptor, bahkan sampai ke titik hukuman mati bagi koruptor. Itu mungkin masih aja menjadi wacana, jadi rancangan. Tapi malah yang kondisi kayak gini, yang dui fungsi ABRI malah dia langsung disahkan. Kalau versiku ya teman-teman ya, ini opini pribadi, disclaimer, apabila ada dui fungsi, khususnya ya dui fungsi dari pihak militer ke jabatan strategis di luar militer, akan ada keuntungan dan ada kerugian. Kita ngomong fair-fairan aja, kita ngomong keuntungannya dulu aja. Keuntungan yang bisa kita dapat adalah seperti yang tadi di awal aku sampaikan, akan ada keseragaman dan keteraturan yang lebih baik, dimana memang yang namanya tentara kan dia kan pasti disiplinnya lebih baik. Nah pada saat diterapkan di instansi lain di luar militer, otomatis kan atmosfernya, lingkungannya itu akan tercipta lebih disiplin, lebih tertata, lebih jelas. Terus juga mungkin hierarki karir akan lebih pasti mungkin ya. Cuma ya nanti kita akan bahas sisi kurang baiknya dulu ya, kurang baiknya ya. Tapi aku mikirnya yang pertama adalah lingkungannya akan lebih disiplin, lebih tertata, karirnya mungkin akan lebih jelas, tidak terlalu politik sekali, karena kan basicnya adalah kinerja ya. Itu akan lebih transparan pasti itu kinerjanya. Terus ya akan lebih seragam. Pemimpin puncak, entah itu presiden ya mungkin ya, itu akan lebih gampang untuk memberikan komando. Apalagi presiden kita mantan
tentara akan lebih gampang untuk memberikan komando kepada para bawahannya. Nah, itu mungkin yang bisa aku gali kelebihannya atau hal-hal yang mungkin bisa diuntungkan. Nah, kalau yang sebaliknya atau mungkin kerugiannya ya aku rasa ini lebih banyak sih, serius. Yang pertama adalah adanya benturan kepentingan. Nanti kerugian atau mungkin hal-hal yang bisa menjadi kekurangan benturan kepentingan itu apa? Satu, si A dia jadi tentara, dia punya tugas sebagai tentara dan mungkin punya pimpinan. Nah, punya pimpinan di atasnya si A. Katakanlah nih, si A itu jenderal bintang 1. Dia kan pasti punya pimpinan toh, bintang 2 atau bintang 3. Nah, di satu sisi si A dia jabat jadi direktur. Katakanlah direktur, misal nih direktur perbankan gitu. Direktur itu kan katakanlah puncak tertingginya. Puncak tertingginya. Tapi pada saat dia menjadi seorang tentara, dia punya atasan. Dia bisa dikendalikan oleh atasannya. Paham nggak? Nah, itu menurutku berbahaya banget sih. Berbahaya banget. Nanti bisa ada perintah di luar dari hal-hal yang menyangkut militer. Ada apapun itu dan endingnya itu lebih ke tindakan fraud. Apa itu fraud? Fraud itu adalah kecurangan yang dilakukan secara sengaja. Ya contohnya korupsi, kolusi, nepotisme itu salah satu contoh fraud, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena di satu komando ya, jadi ada komando yang mengatur. Nah, itu akhirnya jadi bias pemimpinnya siapa. Dari bias pemimpinnya siapa. Nah, itu nakutin lagi. Dan apabila pemimpinnya berbuat tindakan fraud atau kecurangan ya, entah itu korupsi atau penyuapan atau apapun itu bawahannya bisa ikut semua, teman-teman. Apalagi kalau semisal urusannya sama militer itu. Terus untuk masyarakat pada umumnya, kayak tadi kan kelebihannya mungkin karir akan lebih gampang kalau sudah masuk. Masalahnya kalau belum masuk, itu jabatan-jabatan atau bahkan seleksi masuk ya ke sebuah instansi itu akan lebih ketat lagi. Ya misal contohnya nih, mahasiswaku lulusan sarjana manajemen di luar dari militer yang harusnya masuk ke perbankan, tapi kalah oleh tentara yang memang dia bisa masuk juga ke perbankan tersebut. Nah, itu yang jadi masalah, teman-teman. Mungkin akan lebih banyak pengangguran, terutama dari ya calon karyawan yang non militer, karena kesempatan dia masuk di perusahaan akan lebih sedikit, ya kan? Akan lebih sedikit, dan semakin banyak orang-orang dari militer yang menduduki jabatan atau masuk di perusahaan-perusahaan non militer. Itu yang menurutku sih agak sedikit mengkhawatirkan, teman-teman. Lapangan pekerjaan akan digantikan. Karena kadang lucu juga sih, mohon maaf ya, wong anu sudah punya kerjaan, sudah punya job desk kok disuruh
nambah jobdesk lain, di mana yang harusnya itu adalah haknya dari masyarakat dengan golongan yang lain ya, yang bukan militer ya. Ya logikanya kayak aku aja nih, aku sudah punya kerjaan, tiba-tiba ada kerjaan baru, dimana kerjaan barunya harus aku yang handle. Jadi aku punya 2 kerjaan. Padahal banyak orang-orang yang masih menganggur, yang harusnya aku kerjanya cuma 1. Nah, kerjaan yang satunya lagi untuk orang yang nganggur itu. Jadi lapangan pekerjaan kan jadi semakin banyak. Nah, gampangannya mungkin seperti itu, teman-teman. Tapi aku nggak paham nanti kedepannya bagaimana, prakteknya seperti apa. Ya, kita sih semua berharap dan berdoa serta berusaha untuk mengawal jalannya pemerintahan yang sekarang. Jangan sampai pemerintahan yang baru malah tambah kacau dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Kita gas lagi, teman-teman. Weh, lumayan, nggak kering-kering amat nih sungainya cuy. Mantap. Ini jalan provinsi, teman-teman. Kalau tadi itu arah ke belakang sana terus itu arah ke Semarang. Ini kita kembali ke arah Purbalingga. Mana nih? Rame. Panasnya cuy, panas banget ini. Gas. Asik. Tapi memang ini agak sedikit rawan jalannya, banyak yang accident di sini, teman-teman. Ya karena mungkin jalan provinsi banyak bis, truk, dan kendaraan besar lainnya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Apalagi ini lurus terus kayak gini kan ngantuk biasanya. Cuma kayak jalan tol lah ya. Cuma kan jalan tol kan dipisah tuh, ada batasannya. Nah ini kan nggak ada loh. Nah ini adalah batalion cuy. Ini markas TNI, tapi yang disiapkan untuk bertempur. Ini di Purbalingga ada batalion Yonif 406. Ini banyak temanku yang di sini juga jadi tentara di batalion ini. Dan ini sampai ke belakang sana. Kalau kita masuk ke dalam, wah itu apa ya, pemeriksaannya lumayan ketat ya. Biasanya kalau di depan-depan ini nih komandan-komandannya. Nih rumah-rumah komandan-komandan. Kalau prajurit-prajuritnya di belakang tuh, itu kan ada yang ini ada yang jaga. Mantap. Oke teman-teman, mungkin gitu aja sharing-sharing santai dari aku. Dan ini mungkin kalau mau ada diskusi silakan bisa didiskusikan di kolom komentar ya. Setuju atau tidak nih memang dui fungsi ABRI itu disahkan.
Kalau mau ada tambahan kelebihan sama kekurangannya juga nggak apa-apa, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Tapi yang penting kita selalu semangat, selalu berdoa diberikan kesehatan agar bisa menjalani hidup dengan lebih baik hari demi hari. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.